1, 2, 3. Bisa kita mulai ya Bu dari pertanyaan pertama. Oke, Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya Bu, ini untuk menghadapi kasus dilema etika kita yaitu harus mempertimbangkan berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal. Itu ini. Berdasar. Lanjutkan saja. Iya. Sedangkan kasus bujukan moral kami berpegang berdasar pada keputusan norma yang berlaku karena bujukan moral pilihan yang ada yaitu adalah benar dan salah. Itu satu ibu ya ibu aja. Sepakat nomor kata. Saya ya. Terima kasih Bu Puji. Kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 2. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, Bu Eni. Untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, pengambilan keputusannya adalah sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika. Di antaranya adalah 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang ketiga, pengujian benar atau salah. Yang keempat, pengujian menggunakan 4 paradigma. Yang kelima adalah membuat keputusan. Itu Bu Eni. Ya, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu pertama adalah langkah membuat keputusan. Yang pertama adalah identifikasi informasi, kemudian pengumpulan informasi yang relevan, kemudian mencari solusi iteratif. Ya, selanjutnya adalah mempertimbangkan bukti, baru yang terakhir adalah ambil keputusan. Ya, Itu terima ini. kasih. Pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Bu ini. Dalam pengambilan keputusan yang efektif adalah yaitu pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Ya, terima kasih Bu Puji. Ya. Lanjut ke pertanyaan kelima.
Ya, Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? hal-hal yang menjadi tantangan dalam membuat keputusan antara lain yaitu satu, kurangnya keyakinan dan yaitu keyakinan dari saya sendiri pribadi, yaitu dari kepala sekolah tentang hasil yang memperoleh atau yang diperoleh dari beliau memahami informasi. Kertasnya ketinggal. Iya. Berarti 1, 2, 3. lanjut ke pertanyaan nomor 5 gitu. Monggo. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam membuat keputusan antara lain yaitu kurangnya keyakinan dan kepala sekolah tentang hasil yang diperoleh. Yang kedua adalah keliru memahami informasi. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya waktu. Ya, terima kasih Bu Uci. Ya, sama-sama. Pertanyaan nomor 6. Apakah Ibu mempunyai jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, Bu Eni, saya dalam hal tersebut yaitu tidak mempunyai jadwal dalam menyelesaikan masalah, karena dalam menyelesaikan masalah untuk mengambil keputusan saya batasi waktunya yaitu maksimal 5 hari. Kemudian bersama-sama memutuskan jalan yang terbaik dalam menentukan langkah-langkah tersebut. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah